Bagaimana? Horas, sudah bisa hafal? Berapakah jumlah sakramen dalam gereja kita? 7. Coba sebutkan satu demi satu. Sakramen baptisan. Sebut nomornya. Satu. Satu. Sakramen baptisan disebut juga permandian. 2. Sakramen ekaristi disebut juga misa. 3. Sakramen krisma. 4. Sakramen tobat. 5. Sakramen perkawinan. Sakramen pengurapan orang suci. Sakit. Bukan orang suci, orang sakit. Ketujuh? 7. Sakramen imamat. Oke, terima kasih. Sekarang tiur. Tiur baru Manado. Silakan. Berapa jumlah sakramen kita? 7. Oke, sebutkanlah satu demi satu. 1. Sakramen baptis. 2. Sakramen ekaristi. 3. Sakramen krisma. 4. Sakramen tobat. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. 6. Sakramen perkawinan. Oke, perkawinan. Sakramen Imamat. Oke, kalau orang tua tak perlu kita tanya ya. Mereka sudah lupa-lupa. Oke, jadi saya bilang tadi bahwa sakramen itu hanya diberikan kepada orang apa tadi? Orang hidup. Karena kita orang yang hidup yang membutuhkan sakramen untuk mendapatkan apa tadi? Keselamatan dan penebusan dari dosa-dosa kita. Oke? Jadi sakramen itu adalah membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Waktu Natal, istilah itu sering dikatakan, Tuhan beserta kita. Apa dibilang? sekarang dan selamanya. Bukan. Istilah untuk menyebut Tuhan beserta kita, apa biasanya disebut? Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Oke? Nah, sekarang pastor akan jelaskan apa arti sakramen-sakramen itu dengan singkat, ya, supaya kita mengerti ya, tong kan? Nah, pertama sakramen permandian. Nah, orang tua supaya mengerti, ya kan? Besok Minggu anaknya mau dibaptis. Nah, sakramen permandian artinya kita diangkat atau diadopsi. Pernah mendengar kata diangkat atau diadopsi? Nah, anak itu bukan anak kandung, tapi anak adopsi. Nah, jadi sakramen baptis artinya kita diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah. Nah, mengapa? Karena tadi kan sudah pastor bilang, kita sudah berdosa. Kalau kita berdosa berarti kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Kita bukan lagi anaknya. Tetapi karena sakramen baptis ini, karena kita dibaptis, kita diangkat. Nah, bahasa Tobanya diain, ya kan? Diangkat, diadopsi menjadi anak Allah Bapa. Tiur, berapa Allah kita? Tiur, Allah kita berapa? 1 dalam 3 pribadi. Nah, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, pribadi Allah Roh Kudus. Tapi mempunyai 3 pribadi. Nah, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, pribadi Allah Roh Kudus. Nah, ini harus kita ingat. Maka Allah kita disebut Allah Tritunggal. Tritunggal yang Maha Kudus. 3 tapi 1. Oke. Ketika anak-anak
marliturgi di sini waktu itu? Ada yang marliturgi di sini? Oke. Ahamedo kokalaki. Dimulana di topa de batama. Langit doho tanoon. Oke, sekarang bahasa Indonesianya. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Siapa yang mencipta? Allah. Sekali lagi, supaya terang ya. Supaya nanti kalau kita ditanya mengerti. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Siapa yang mencipta? Allah. Oke. Yang kedua, Roh Allah apa dibilang? Melayang-layang di atas permukaan air. Idokan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh siapa? Roh Allah. Baru ayat ketiga. Di sana mengingat. Lihat secara 1000. Bah, dan ingat tamu be. Baru kema. Lalu berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Dengan apa? Dengan firman. Oke. Lalu dalam Injil Yohanes, ya kan, Minggu Natal. Bacaan Injilnya itu ialah pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di antara kita. Karena firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang dimaksud firman itu? Kalau begitu? Siapa? Yesus. Jadi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu ada di antara kita. Dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus. Jadi Allah itu, ya kan? Tak bisa kita bayangkan Allah itu macam apa ya. Tapi Allah itu karena belas kasihnya, dia mengutus putranya dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara menjadi manusia. Sebelumnya dia adalah roh. Kalau roh itu berarti kan gak kelihatan kan? Ya roh ibegu begu, beberku begu. Begu mah warna roh, tapi begu adalah roh jahat. Ada roh jahat, ada roh yang baik. Jadi Yesus itu dari roh berubah menjadi manusia, menjadi daging. Allah itu kita panggil biasanya Bapa. Firman itu kita panggil menjadi Putra. Dan yang ketiga kita panggil Roh Kudus. Maka Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah hanya satu, tapi tiga pribadi. Angkat menjadi anaknya. Yang kedua ialah kita dijadikan menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus. Maka kita memanggil Yesus sebagai sahabat, ya kan? Ada lagu Yesus kekasih jiwaku. Pernah dengar itu? Itu bisa kita panggil dia sebagai kekasih kita karena apa? Sakramen baptis. Lagu itu tadi, Yesus kekasih jiwaku dibilang lagi kan? Bukan kekasih badanku kan? Yesus kekasih badanku. Apa dibilang? Kekasih jiwa. Nah, ngerti? Horas? Oke. Jadi kita menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus. Yang ketiga, arti permandian ialah kita diberikan Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus itu? Menjaga kita, mengingatkan kita, mengajari kita. Yang keempat, apalagi? Baik surat todo. Aina to. Surat. Basurat nuh ajari. Yang keempat,
kita dibebaskan dari dosa asal. Yang kelima, kita dibebaskan dari dosa pribadi. Itulah bedanya baptisan kita dengan baptis yang lain. Kita dibaptis masih kecil. Ada yang baptis harus besar. Nah, di mana rahasianya? Rahasianya ialah kita tidak perlu menunggu besar untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Tapi sejak kecil kita sudah harus mendapatkan rahmat atau berkat. Berkat apa itu? Dijadikan menjadi anak Allah. Itu siamu, dia malang menukuk kamu. Bahasamu Katoliki bolo terdiri geleng dope, terdiri. Semak debote mana dope ahana masa di mana kan? Memang anak ini belum tahu apa-apa, tapi dia butuh apa? Penebusan, butuh keselamatan. Maka masih umur 1 tahun atau 6 bulan sudah harus dibaptis. Oke, yang berikut, nah ini yang perlu. Jadi kalau begitu, anak ini masih kecil. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Ayahmu benar situ dah masa minggu muda. Coba dah situ dah minggu kamu. Itu kan? Gak ada orang terkini situ terpilih dan minggu kan? Orang terkini? Orang yang terkini. Nah, karena selisih paham. Nah, kita manusia ini selalu berselisih paham. Tapi jangan sampai hubungan kita putus. Karena tak ada kita yang sempurnakan, semua punya kesalahan, punya kelalaian. Karena apa tadi? Kita adalah makhluk yang berdosa. Oke. Aku membaptis engkau Horas marga Pasaribu di bagas Sengguarniama doh anak doh ton di Purbadia. Amin. Dalam gereja kita itu ada 3 minyak. Pertama, minyak katekumen. Minyak katekumen ini diberikan kepada mereka yang mau menjadi Katolik. Yang kedua, minyak Krisma. Catat. Pertama tadi katekumen. Minyak katekumen. Kedua, minyak Krisma. Ketiga, minyak bukan. Oh ya, minyak pengurapan orang sakit. Sorry, jadi aku yang salah. Jadi nanti anak ini sesudah dibaptis nanti pastor buat juga minyak Krisma. Jadi minyak Krisma ini adalah simbol Roh Kudus. Nanti mereka diurapi dengan minyak Krisma. Dengan pengurapan minyak Krisma ini, semoga engkau dicurahi Roh Kudus. Oke? Halo. Kalian sudah makan? Sudah makan. Makan di mana? Di rumah. Oh. Gimana Pak Tar? Mau kemana ini? Hah? Ayo. Nah, hati-hati ya. Ya. Nanti kalau nggak hati-hati nanti kakinya bisa patah.